إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستأنف دروسنا هذه في قواعد في أعمال القلوب، وكنا نتكلم عن أحوال القلب وما يعرض له. فكذلك من أحوال القلب وما يعرض له أن القلوب تتقلب وتثبت، والتقلب هو تحولها من حال إلى حال، قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم أي قلوبهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اشتدت غليانا، يعني أشد من تقلب الماء في القدر إذا اشتد غليانا. Nah. Setelah beliau membuka majelis ini dengan hamdalahnya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan kita masuk kembali ke materi kita. Kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas dari sebelumnya. Adapun pada kesempatan berbahagia ini kita masuk ke kondisi hati berikutnya dari berbagai macam kondisi hati yang sudah kita sebutkan, bahwasanya hati tataqallab wa tatahawwal. Hati seorang hamba itu sangat mudah sekali ia terombang-ambing. Tataqallab wa tatahawwal, sangat mudah sekali untuk berganti dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Oleh karenanya kita melihat sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran: "Tataqallibu af'idatahum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwal marrah." Dan ketika dibalikkan af'idatahum, hati-hati mereka, wa absaruhum, dan juga pandangan-pandangan mereka, kama lam tu'minu bihi awwal marrah, sebagaimana mereka sebelumnya belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini beliau menyampaikan bahwasanya ayat tersebut menunjukkan bahwasanya hati seorang manusia, hati kita itu sangat rentan untuk terombang-ambing. Cek. Ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya beliau menyampaikan berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, laqalbu ibnu Adam, sungguh hati anak Adam asyaddu tilaban, sangat mudah ia terbolak-balik dibandingkan dengan terbolak-baliknya air dalam panci yang teramat sangat panas. Maksudnya apa? Kalau kita melihat air yang berada di dalam panci yang sedang mendidih luar biasa, itu menandakan apa? Air itu
dalam kondisi yang tidak menetap. Kata Nabi dalam hadis ini, hati seorang manusia itu asyaddu qilaban, sangat-sangat rentan untuk terombang-ambing lebih daripada air yang berada di dalam panci yang dimasak tersebut. Nah, يعمل فوق كان صغير والآن جيد. الآن أصبح هذا. طيب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وتقلب القلب الذي خافه المتقون هو أن ينقلب القلب عن طريق الهداية إلى طريق الغواية، أن ينقلب القلب عن طريق الهداية إلى طريق الغواية فيزيغ بعد الاستقامة، ويعمى بعد الإبصار، نعم. أكثر من قال ابن مسعود ما أسمعك. قال ابن مسعود لا أسمعك. ابن مسعود قال أكثر ما يمكن تاني. ابن مسعود قال ابن مسعود نعم الأثر قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف نعم لا ومقلب القلوب. Beliau menyampaikan selanjutnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala menyampaikan hal yang paling banyak Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari hal tersebut, yaitu berkaitan dengan apa? Hati kita ini. Yaitu ketika beliau menyampaikan wa muqallibal qulub, duhai yang maha membolak-balikkan hati. Maksudnya apa? Beliau meminta agar untuk diteguhkan di atas jalan keistiqomahan. Oleh karenanya di antara hal yang perlu diperhatikan, kata beliau, contoh dari kondisi seseorang yang berbalik dari kebenaran adalah ketika pada awalnya kita melihat ia berada di atas jalan hidayah, tapi terbaliklah kehidupannya di atas jalan al-ghiwayah, jalan kesengsaraan. Yaitu ketika apa? Hati tadi yang dimana dalam kondisi istiqamahnya berbaliklah ia menjauh dan berpaling dari keistiqamahan itu. Nah. والذي يقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى، الأمر بيده سبحانه، فلا يكون إلا ما يشاء، فهو الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والعباد كلهم دائرون بين توفيق الله وخذلانه، فهو الذي يقبل بقلوب أوليائه إليه ويزين الإيمان فيها ويثبتهم عليه، وهو الذي يصرف قلوب أعدائه ويزيغها. سبحانه. نعم. وهذا وله سبحانه وتعالى في هذا حكمة بالغة، وهو أعلم بمواضع فضله ومواضع عدله، وما الله يريد ظلما للعالمين. نعم. Beliau melanjutkan berkaitan dengan hati kita ini,
Siapa yang dapat mengendalikan hati ini? Pada hakikatnya beliau menyampaikan bahwasanya yang mengendalikan hati-hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki hati kita akan berada di dalam kondisi yang seperti apa ataupun yang seterusnya. Ya yasrifuha kaifa yasha. Allah menghendaki hati kita apakah di dalam jalan kebenaran atau justru yang bertentangan dengan hal itu. Oleh karena kita melihat di surat Al-Anfal, Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan sungguhnya ketahuilah oleh kalian, kata Allah, sungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Maksudnya apa? Allah lah di sini satu-satunya yang mampu mengendalikan hati kita. Oleh karenanya beliau melanjutkan, seorang hamba hatinya itu antara dua kondisi, di mana pertama akan senantiasa berada dalam taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kedua yaitu dalam kondisi khudlani, dalam kondisi di mana ia berada di dalam keberpalingan dari taufik itu, di jalan kesengsaraan itu, termasuk juga hati yang dimiliki oleh orang-orang mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, musuh-musuh Allah. Siapa yang memiliki hati-hati mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Adapun kondisi mereka kenapa sampai seperti itu, maka di sini ada hikmah Allah yang dimana hanya Allah lah yang maha tahu akan apa yang Allah rahasiakan dari kita. Nah. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول كذلك صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والحديث أخرجه مسلم. Dan kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau begitu perhatian, begitu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi hatinya, kita bisa melihat dari apa yang senantiasa beliau panjatkan. Di antara doa, kata beliau, yang paling banyak Nabi mintakan, di antara banyaknya doa yang beliau panjatkan, itu adalah sebuah doa yang kita hafal bersama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Zat yang maha membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Ini di antara doa yang paling banyak Nabi panjatkan. Di antara doa yang lain, yang itu ada kaitannya dengan doa yang pertama tadi adalah doa Nabi, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Duhai Zat yang maha membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami, palingkanlah hati kami untuk terus berada di dalam ketaatan kepadamu. Dan hadis ini sahih, sebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, كذلك من أحوال القلوب أنه يقفل عليها، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقلب المقفل هو الذي أغلق على ما فيه من الشر، أغلق على ما فيه من الشر، فلا يدخله خير أبدا، فلا يدخله خير أبدا. مثل الصندوق المغلق المقفل، الأقفال، فهذا القلب لا يدخله الخير أبدا. نعم.
Di antara kondisi hati selanjutnya beliau menyampaikan hati seorang hamba, hati seorang mukmin dan muslim itu terkadang ia dalam kondisi yang dimana beliau sifati ia bisa terkunci mati di sana. Yuqfalu 'alaiha. Kalau kita melihat bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan hal ini, Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah menyampaikan di dalam ayatnya, apakah kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah ada pada hati-hati mereka atau kondisi hati-hati mereka sedang berada di dalam kondisi terkunci mati. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, berkaitan dengan hal ini, beliau melanjutkan hati yang terkunci mati itu hati yang seperti apa? Hati yang dimana ia tertutup dengan apa? Kebaikan. Yang ada di dalam hatinya adalah keburukan. Fala yadkhulu khairun abada. Tidak akan ada, kata beliau, kebaikan sama sekali yang bisa masuk ke dalam hati yang terkunci mati itu selama-lamanya. Ketika apa? Hati seorang hamba sudah terkunci mati. Nah, هذه الأحوال من عرفها فإنه يحفظ قلبه، من حرص على طهارة قلبه، من حرص على لين قلبه، من حرص على عدم زيغه وعلى ثباته، فإنه يسلم له بهذا قلبه، يسلم له بهذا قلبه. نعم. Kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan dari awal sampai kondisi terakhir tadi di mana hati itu bisa terkunci mati, hendaknya bagi kita semua untuk betul-betul memperhatikan hal ini. Karena apa? Jika salah seorang dari kita betul-betul memperhatikan tentang kondisi hati ini, ia begitu menjaga hatinya, ia begitu memberikan perhatian lebih untuk keselamatan jiwanya dari berbagai macam hal yang bisa menggelincirkan hatinya, kondisinya dirinya itu, maka apa? Ia akan mendapatkan kondisi di mana hati tersebut senantiasa berada di dalam keselamatan, kebenaran, dan cahaya yang Allah berikan kepadanya itu. Nah. القاعدة العاشرة من قواعد فقه القلوب: قسوة القلب أعظم وأكبر مصيبة تصيب العبد. قسوة القلب قسوة القلب أعظم عقوبة وأكبر مصيبة تصيب العبد. أعظم عقوبة وأكبر مصيبة تصيب العبد. Kita berpindah ke kaidah terakhir dari kaidah yang sudah kita sampaikan sampai detik ini. Kaidah yang ke-10 dari 10 kaidah yang kita bahas, itu yang terakhir berkaitan dengan kerasnya hati seseorang itu menandakan bahwasannya ini adalah a'zamul uqubah, hukuman yang paling berat dan musibah yang teramat sangat besar yang menimpa seorang hamba. Nah, قال مالك بن دينار رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وقال حذيفة المرعشي رحمه الله: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة القلب. ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه.
وتعظم المصيبة إذا كان العبد لا يستشعر ولا يحس أنه قاسي القلب. Nah, selanjutnya beliau menyampaikan sebuah ungkapan dari salafus salih kita, di mana contohnya Malik bin Dinar mengatakan, ma duriba 'abdun bi'uqubah, tidaklah seorang hamba Allah berikan hukuman yang terberat, dengan apa? Ketika Allah berikan hati yang mati, hati yang keras. Selanjutnya di antara ungkapan yang lain kita melihat bagaimana Hudzaifah al-Mar'ashi mengatakan dalam ungkapannya, ma usiba 'abdun bi musibah, tidaklah seorang hamba diberikan musibah yang teramat sangat besar, lebih besar daripada apa? Ia dikeraskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, beliau melanjutkan, dan musibah yang lebih besar daripada yang tadi kita sampaikan di awal itu adalah ketika apa? Ini poin pentingnya, ketika seorang hamba tidak tahu kalau bahwasanya hatinya itu telah mengeras. Maka ini musibah di atas musibah. Kalau ibarat kita sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, وقدم الله سبحانه وتعالى قساة القلوب فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالله سبحانه وتعالى ذم حالهم وأنهم أصيبوا بقسوة القلوب. Nah. Lalu kita melihat apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dalam ayatnya summa qasat qulubukum. Kemudian hati mereka menjadi keras, bahkan sampai di titik Allah mengatakan fahiya kal hijarati aw ashad qaswah. Bahkan kerasnya hati tersebut bisa sekeras batu, bahkan lebih daripada kerasnya batu tersebut. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, ikhwah dan akhwat sekalian, bagaimana Allah begitu memberikan label yang tidak baik bagi mereka. Bagi siapa? Mereka yang memiliki kondisi hati yang teramat sangat keras. Zammahalahum. Allah di sini tidak menginginkan seorang hamba berada dalam kondisi tersebut. Dalam kondisi di mana hati-hati kita, hati seorang muslim itu di dalam kekerasan yang teramat sangat keras itu. Nah, وقد توعد الله سبحانه وتعالى القاسية قلوبهم فقال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فبين حالهم أنهم في ضلال مبين وتوعدهم بقوله ويل للقاسية قلوبهم. Lalu kita melihat lagi bagaimana ayat-ayat yang beliau sampaikan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada hamba-hambanya yang dimana kondisi hati mereka, kondisi jiwa mereka berada dalam kondisi yang teramat sangat keras dari kondisi hati yang seharusnya itu lembut. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka kata Allah di sini menyampaikan, maka sungguh celaka bagi siapa? Orang-orang yang hatinya teramat sangat keras, ia tidak berzikir, tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin. Allah akhiri ayat ini dengan apa? Mereka itu, Allah sifati dengan apa? Mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Dari ayat ini
Beliau menegaskan bahwasanya apa? Allah menggunakan kata di awal fawailun, sungguh celaka. Artinya apa? Ketidakberuntungan. Bagi siapa? Orang-orang yang hatinya teramat sangat keras itu. Dan di antara ancaman bagi mereka yang hatinya keras, Allah akhir dengan kalimatnya ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu siapa? Orang-orang yang Allah cap sebagai orang yang tersesat dengan sebenar-benarnya kesesatan. Nah, وقسوة القلب هي ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. قسوة القلب هي ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، فلا يخشع ولا يرحم ولا يلين. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعد أن يعني ضد لين القلب الغلظ وهو الشدة والقسوة. نعم. Berkaitan dengan kerasnya hati, di sini kita melihat bahwasanya apa bentuk hakikat dari keras hatinya seorang hamba. Beliau mengatakan itu adalah ketika hilangnya kelembutan dari hati kita, hilangnya rahmat tersebut dari hati, bahkan apa di antaranya hilangnya rasa khusyuk dari sanubari kita itu. Maka itu adalah tanda bahwasanya hati seorang hamba telah mengeras. Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kalau bukan seandainya, kata Allah di sini, kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Seandainya, kata Allah, kalau engkau berlaku dengan sebaliknya, dengan begitu keras, mereka akan justru berpaling dari kalian. Dari ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwasanya lembutnya hati itu diantara lawan dari kerasnya hati tersebut, dan ini adalah yang terpuji ketika kita memiliki hati yang teramat sangat lembut itu. Nah, نعم. والقلب القاسي هو القلب اليابس الصلب المتحجر الغليظ الجافي الذي لا يقبل الحق ولا التزكية، الذي لا يقبل الحق ولا التزكية، ولا تؤثر فيه النصائح والمواعظ، ولا ينتفع بالعلم، فهو كالأرض الصلبة التي لو أصابها كل مطر وجرى عليها النهر فإنها لا تنبت. hati yang keras, beliau meneruskan, itu adalah kondisi di mana hati tersebut kering. Hati tersebut tidak lagi bisa menerima cahaya, yang dimana la yaqbalul haq, ia tidak akan pernah bisa menerima kebenaran. Bahkan berkaitan dengan nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya, ataupun berbagai macam hal yang itu sejatinya kalau hati seorang hamba bersih, ia akan mudah untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi jika orang yang dalam kondisi seperti ini, hatinya dalam kondisi hati yang teramat sangat keras, ia tidak akan bisa bahkan menerima manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Beliau umpamakan sebagaimananya tanah yang teramat sangat keras itu, di mana ketika tanah itu teramat sangat keras, tidak mungkin ada tumbuhan yang bisa tumbuh di atasnya.
dan itu perumpamaan bagi hati seorang hamba yang mengeras. Nah, وإذا قسى القلب قحطت العين عن البكاء، أي لم يبكي من خشية الله ولم يجري دمعه، وتكاسلت جوارحه عن الطاعة، أي تكاسل هو عن الطاعة والعبادة والعمل. فأبعد القلوب من الله هو القلب القاسي، أبعد القلوب من الله هو القلب القاسي. نعم. Jika hati kita, hati seorang hamba itu berada dalam di titik terkerasnya ini, maka apa? Hati tersebut tidak akan pernah bisa membuat dirinya mengeluarkan air mata. Air mata yang dimana air mata itu jatuh karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang teramat sangat keras ini tidak akan pernah mungkin bisa apa? Tadi meneteskan air mata itu. Air mata yang dimana entah karena penyesalannya dan seterusnya. Dan yang akan kita lihat dari hati yang keras ini, takasalat anit ta'ah. Takasalat jawarih anit ta'ah, akan sangat sulit tubuhnya, badannya, fisiknya dibawa untuk mengerjakan amal-amal ketaatan. Karena apa? Karena sebab daripada hati yang teramat sangat keras ini. Oleh karena tadi beliau mengakhiri dengan sebuah kalimat ab'adul qulub adalah hati yang paling jauh kondisinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hati yang mereka begitu keras dari atau jauh dari Allah. Nah. قال مالك بن دينار رحمه الله: 4 من علم الشقاوة، 4 من علم الشقاوة: قسوة القلب، وجمود العين، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. 4 من علم الشقاوة: قسوة القلب، وجمود العين، أي أن لا تكون تدمع من خشية الله، وطول الأمل، طول الأمل يعني طول الأمل في الدنيا وأنه يعمر، والحرص على الدنيا، والحرص على الدنيا. نعم. Malik bin Dinar mengungkapkan dalam ungkapannya, arba'un, ada 4 hal yang itu termasuk dari bagian kesengsaraan seorang hamba. Pertama, itu adalah ketika seorang hamba mendapati hatinya teramat sangat keras, qaswatul qalb. Kedua, jumudul ain, air matanya tidak lagi tertumpahkan dari takut kepada Allah. Tulul amal, yang ketiga, di mana kondisinya itu adalah berpanjang angan-angan terhadap apa? Dunianya. Begitu mengharapkan berbagai macam hal. Dan yang terakhir, al-hirsu wal-hirsu anad dunia. Berkaitan dengan ini ada korelasi dengan yang ketiga, ketika seorang hamba amat bersemangat berkaitan dengan kehidupan dunianya. Ini kata Malik bin Dinar adalah apa? Tanda kesengsaraan yang ada pada diri seorang hamba. Nah, وأسباب قسوة القلب كثيرة، فمنها نقض العهد مع الله تعالى، نقض العهد مع الله تعالى. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبما نقضهم ميثاقهم يعني عهدهم لعناهم، أي واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، وجعلنا قلوبهم قاسية، وجعلنا قلوبهم قاسية. Adapun berkaitan dengan sebab-sebab hal apa saja yang membuat hati seorang hamba itu mengeras, banyak sekali rinciannya. Adapun di antara yang
beliau sebutkan pertama itu adalah ketika seorang hamba naqdul ahdi ma'allah, seorang hamba ia tidak menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi kata Allah di sini karena mereka melanggar janjinya, kami lantas laknat mereka, la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras, membatu, disebabkan karena tadi di awal ketika mereka tidak menepati janji yang telah mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, كذلك من أسباب قسوة القلب الذنوب، وهو أعظم الأسباب. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. yang kedua, sebab dari kerasnya hati seorang hamba itu karena dosa-dosa yang dilakukan olehnya. Kita melihat firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, sekali-kali tidak demikian. Kata Allah di sini, bal rana ala qulubihim. Tetapi sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan tersebutlah itu yang membuat hati mereka tertutupi itu. Nah. نعم. كذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. فإذا هو نزع يعني هذه الخطيئة واستغفر وتاب صقل قلبه، أي صقل وطهر قلبه من هذه. وإن عاد زيد فيها، يعني وإن عاد إلى الخطيئة مرة أخرى زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Ataupun kita melihat apa yang Nabi sampaikan dari hadis-hadis yang kita pernah dengar berkaitan dengan hal ini, Nabi bersabda, innal abda, sungguhnya seorang hamba jika ia melakukan atau terjatuh ke dalam sebuah dosa, maka kata Nabi, nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda, niscaya akan Allah taruh di dalam hatinya selayaknya apa? Titik hitam, noda hitam yang berada di dalam hatinya itu. Fa idza huwa naza'a, jika ia terjatuh tadi ke dalam sebuah dosa, tapi ia kembali kepada Allah Ta'ala dengan istighfarnya, ia kembali dengan pertaubatan kepadanya, maka apa? Akan Allah hapuskan titik hitam noda yang ada pada hatinya tersebut. Wa in ada, tetapi jika sebaliknya dirinya justru menambah dosa dengan dosa yang lainnya, atau ia kembali melakukan hal tersebut, maka yang ada itu adalah sebagaimana firman Allah di surat Al-Mutaffifin tadi, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran di sini itu disebabkan karena ia menumpuk satu dosa dengan dosa yang lain, hingga akhirnya apa? Tertutupilah hatinya dengan dosa-dosa tersebut. نعم. قال بعض السلف القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. نعم.
Sebagian salafus salih kita menyampaikan sebuah ungkapan, dan ini perlu untuk kita renungkan bersama ikhwat dan akhwat sekalian, ketika mereka mengungkapkan dengan kalimatnya al-qalbu idza qallat khataya asra'a dam'uhu. Sungguhnya hati jika sedikit dosa-dosanya, hati jika sedikit kesalahan, perbuatan dosa maksiat yang ia kerjakan, asra adam, niscaya hati itu sangat mudah untuk meneteskan air matanya. Jika kita di detik-detik ini merasa begitu sulit untuk meneteskan air mata, bisa jadi sebenarnya adalah karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Nah, كذلك من أسباب قسوة القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل وكثرة الضحك وكثرة النوم وكثرة المخالطة. هذه الخمسة أشياء: كثرة الكلام، كثرة الأكل، كثرة الضحك، وكثرة النوم، وكثرة المخالطة. والمقصود أن هذا كله يكون كثرة من غير حاجة. masuk ke sebab yang selanjutnya, ikhwah dan akhwat sekalian, di antara sebab kerasnya hati seseorang itu adalah ketika ia terlalu banyak bicara, terlalu banyak berlebihan di dalam makannya, tertawanya, tidurnya, dan bergaulnya. Kelima hal ini itu adalah yang diantara bisa menyebabkan hati seorang hamba mengeras. Dan yang dimaksudkan dengan banyaknya di sini sesuatu yang dikerjakan tanpa adanya kebutuhan. Jika ternyata memang ini urusannya berkaitan dengan untuk menolong agama lain sebagainya, maka banyaknya kita bicara, misalnya depan mimbar lain sebagainya, itu tidak dipermasalahkan karena ada kebaikan di dalamnya itu. Nah, الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه بعض أهل العلم. kita melihat apa yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadisnya, yang dimana sebagian ulama melihat menguatkan hadis ini masuk ke derajat hasannya. Nabi bersabda, la tuksiru ad-dhahik, janganlah kalian banyak tertawa. Fa inna kasrat ad-dhahik, karena banyaknya tertawa itu akan menyebabkan matinya hati seorang hamba. Dan hadis ini, ikhwan dan akhwat sekalian, disebutkannya dalam Musnad Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah di dalam kitab-kitab hadis. Nah. كذلك قال بشر بن الحارث رحمه الله: خصلتان تقسيان القلب: كثرة الكلام وكثرة الأكل. كثرة الكلام وكثرة الأكل. Ulama salaf kita yang lain menyampaikan bahwasanya apa? Khislatani, ada dua hal yang menyebabkan kerasnya hati seseorang. Pertama itu adalah banyaknya bicara, dan yang kedua adalah ia terlalu banyak makannya. Ini dapat menyebabkan kerasnya hati seseorang. Nah. وقال ابن القيم رحمه الله: قسوة القلب من 4 أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة.
قسوة القلب من 4 أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, kerasnya hati seseorang itu bisa dilihat dari 4 hal jika ia melewati batas di dalam keempat hal ini. Jadi mengerjakan keempat ini tanpa adanya kebutuhan khusus di dalamnya. Pertama, banyaknya dia makan, terlalu banyak tidurnya, terlalu banyak bicaranya, dan terlalu banyak ia bergaulnya. أما مسيرات قسوة القلب وكيف يلين العبد قلبه فبأمور منها: أولا كثرة ذكر الله، والمقصود الذكر التي يتواطأ فيه القلب واللسان، يعني أن يذكر بلسانه ويستشعر ذلك بقلبه ويذكر الله أيضا بقلبه. فأعظم ما تذاب به القلوب هو ذكر الله. Lalu bagaimana kita setelah tadi mempelajari satu demi satu penyebab dari kerasnya hati seorang hamba, sekarang kita akan berpindah ke bagaimana caranya kita bisa melembutkan hati-hati kita tersebut yang mungkin sudah teramat sangat keras itu. Pertama, di antara hal yang bisa kita upayakan, kata beliau, yaitu adalah kasratu zikrillah. Banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperbanyak zikir-zikir kita, zikrullah Ta'ala. Dan zikir yang dimasukkan di sini bukan yang sifatnya apa yang terucap itu berlainan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dia berdoa dengan lisannya, tapi pikirannya ada di entah di mana. Tapi kata beliau di sini, zikrullah yang dimaksud di sini itu adalah ketika seorang berzikir, antara yang terucap dengan yang di hatinya itu adalah sama. Ketika ia meminta dengan sebuah permintaan, misalnya ampunan dan seterusnya, maka yang terucap dari lisannya dan apa yang ia rasakan dalam hatinya itu sejalan, selaras, tanpa adanya hilang kedua hal tersebut. Jadi ini poin penting yang perlu diperhatikan. At-tawatu itu keselarasan antara yang di hati dengan yang diucapkan. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر. وذلك لأن القلب كما تقدم إذا اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة. نعم. وقال بعض العلماء: لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. نعم. Salah seorang pernah bertanya kepada Hasan al-Basri, "Ya Aba Sa'id," kunyahnya Hasan al-Basri adalah Aba Sa'id. "Ya, wahai Aba Sa'id, aku mengadukan kepadamu tentang kerasnya hatiku ini." Maka yang beliau nasihatkan kepada yang bertanya ini, lembutkanlah hatimu dengan banyak berzikir. Lembutkanlah hatimu dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala.
Dan di antara ungkapan yang beliau memberi catatan dari ungkapan ini bahwasanya idza ishtaddat bihil ghaflah ishtaddatil qaswah. Ini kaidah. Kata beliau, jika semakin menguat kelalaian seseorang, maka akan semakin menguat pula kekerasan di dalam hatinya. Semakin menguatnya kelalaian seorang hamba, maka akan semakin menguat pula kerasnya hatinya tersebut. Nah, kita melihat pula apa yang beliau sampaikan di akhir tadi tentang salah seorang salafus saleh kita menyampaikan lam adi syai'an. Tidak ada hal yang dapat untuk melembutkan hati kita dan membuat seseorang kembali kepada kebenarannya, kepada al-haq, itu apa? Melainkan daripada ia membaca Al-Quran sambil ia mentadabburi, merenungi apa kandungan yang sedang dibacanya itu. Nah, qala ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innu al-qulub. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Di antara hal yang menguatkan penyampaian beliau, kita melihat, kita coba ambil dari Al-Quran, di mana semisal Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Adapun orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yang dimana kondisi mereka, hati-hati mereka akan menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan Allah akhir dengan kalimatnya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hakikat dari ketenangan itu, ketahuilah kata Allah, hanya ada pada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang lain yang beririsan dengan hal ini itu di ayat kedua tiga dari surat Az-Zumar, ketika Allah Ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang dimana serupa ayat-ayatnya, mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, yang dengan Al-Quran itu taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, dengan ayat-ayatnya, dengan kandungan di dalamnya, gemetarlah karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Kemudian menjadi tenanglah kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka pada waktu mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian tenang kembali diri kita, tenang kembali hati-hati kita ketika apa? Ketika seorang hamba ia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. كذلك من أسباب إزالة قسوة القلب الإحسان إلى اليتامى وإلى المساكين. الإحسان إلى اليتامى وإلى المساكين. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحببت أن يلين
قلبك فامسح رأس يتيم إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس يتيم وأطعم المسكين. والحديث أخرجه الإمام أحمد. نعم. Selanjutnya, hal yang bisa diupayakan agar melembut hati-hati kita, dan yang masuk yang keempat, itu adalah al-ihsanu ilal yatama wa ilal masakin. Berbuat baiknya seseorang kepada orang anak-anak yatim dan juga fakir miskin. Di mana salah seorang pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengadukan apa? Kerasnya hatinya. Ia sampaikan itu kepada Nabi, dan apa jawaban Nabi? In ahbabta, kalau engkau mau lembut lagi hatimu, ingin melembut kembali sanubarimu itu, famsah ra'sal yatim, maka usaplah kepala anak yatim, wa at'imil miskin, dan beri makanlah orang-orang miskin. Nah, ini resep manjur dari Nabi. Di antara hal yang bisa kita ikhtiarkan adalah apa? Kita berbuat baik kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Nah, كذلك مما يزيل قسوة القلب كثرة ذكر الموت. ولهذا قال عدد من السلف مثل سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. أكثروا من ذكر هاذم اللذات يعني قاطعها. نعم. yang kelima, dari hal yang bisa melembutkan hati seorang hamba, senantiasalah ia banyak-banyak mengingat kematian. Kasratu zikri al-maut. Selayaknya seorang hamba untuk senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Dan ini banyak disampaikan oleh para salafus sholih kita. Semisal apa yang disampaikan Sa'id bin Jubair dan yang lainnya, di antara perkataannya, ungkapannya itu adalah law faraqa dzikrul maut, kalau seandainya sebentar saja diri kita itu lupa dari mengingat kematian, maka apa yang ada terjadi itu adalah musibah yang menimpa dirinya. Dan ini ditegaskan dengan yang sudah kita tahu bersama ketika Nabi bersabda, aksir, kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian zikra hadhil ladat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kematian, penghancur kenikmatan, yaitu adalah kematian. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu ketika seorang hamba mengingat kematian. Nah, كذلك من أسباب إزالة قسوة القلب زيارة المقابر وتذكر حال أهلها ومصيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. زوروا القبور فإنها تذكر الموت. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا. والحديث أخرجه الإمام أحمد. قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع
تدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني ولا تقولوا قولا يعني مهجورا. نعم. Yang keenam, hal yang bisa melembutkan hati kita itu mengunjungi kuburan-kuburan atau kita mendatangi kuburan. Agar apa? Agar kita bisa mengingat kondisi mereka yang sudah berada di dalam kuburan tersebut dan apa yang akan berakhir juga untuk kita setelah daripada hidupnya kita di alam dunia ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut." Ziarahilah oleh kalian kuburan-kuburan itu, karena sesungguhnya dengan kalian mendatangi kuburan tersebut, berziarah, mendatanginya, itu akan mengingatkan kalian, membantu kalian untuk mengingat kematian. Di antara hadis yang lain yang berkaitan dengan hal ini, Nabi bersabda, "Kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur." Dulu aku pernah melarang kalian dari mengunjungi atau berziarah ke kuburan, tapi kata Nabi, ketika tampak kepadaku hal-hal yang bisa mengingatkan orang kepada akhiratnya dan seterusnya, di sini Nabi mengatakan, maka ziarahilah oleh kalian kuburan-kuburan tersebut. Nah. وسأل رجل الإمام أحمد رحمه الله ما يرق قلبي ما يرق قلبي قال ادخل المقبرة ادخل المقبرة وقال له كذلك وامسح رأس اليتيم قال ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh salah seorang di sana, apa yang bisa melembutkan hatiku? Hai Imam, ketika ditanya dengan sebuah pertanyaan ini, maka jawaban daripada Imam Ahmad itu adalah idkhalul maqbarah. Masuklah engkau ke kuburan. Masuklah kalian kemana? Ke kubur tersebut dan usaplah juga kepala daripada anak-anak yatim itu, karena dua hal tersebut bisa mengingatkan kita tentang kematian. Nah, بهذا نصل إلى إتمام هذه القواعد العشر في فقه عمل القلب، وهي على الاختصار يعني في التي عرضناها في هذه الثلاثة أيام وشرحناها وذكرنا تفاصيلها. القاعدة الأولى: زكاة القلب مثل نماء البدن. زكاة القلب مثل نماء البدن، فكما أن البدن يحتاج إلى تطهير وتنمية، القلب كذلك. القاعدة الثانية: القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره. القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره، فإذا امتلأ بحب الشهوات ودنيا لم يبقى فيه متسع لغيره من حب الذكر ودار الآخرة. كذلك القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه، هو لا يتسع للشيء وما عمل مقابله. نعم. Ya, kurang lebih ini adalah 10 kaidah yang sudah kita pelajari bersama dari beberapa hari yang sudah terlewat ini. Kita hadir bersama di sini, duduk di sini, dan beliau menyampaikan
Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada majelis ini, tentunya kita berupaya untuk bisa memaksimalkan apa yang ada ini. Walaupun pada hakikatnya masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian ini, karena sangat-sangat ringkas bisa dibilang. Apa yang kita coba upayakan dalam 3 hari ini. Tapi dari beberapa hal yang sudah kita pelajari ini, semoga itu bisa memberikan manfaat untuk kita. Di antaranya 10 kaidah tadi yang dimana beliau sampaikan dari hari pertama di Jumat kemarin hingga pada hari ini. Semoga 10 hal tersebut bisa membantu kita untuk bisa menjaga terus kondisi diri kita. Nah, كذلك القاعدة الرابعة: القلب هو الأصل والجوارح تبع. القاعدة الخامسة: الغنى غنى القلب. القاعدة السادسة: إذا استغنى القلب بالخالق استغنى عن المخلوق. نعم. Ya, beliau mencoba meringkaskan 10 kaidah tadi dalam beberapa ungkapan beliau. Pertama, zakatul qalbi, sucinya hati kita itu sangat penting sebagaimana kita senantiasa menjaga kebersihan badan kita. Oleh karenanya kita perlu memperhatikan hal tersebut. Yang kedua, hati seorang hamba jika dipenuhi dengan sesuatu, maka tidak akan ada bisa menempati kekosongan pada hati tersebut. Jika hati seorang hamba, beliau tadi umpamakan, sudah condong terhadap keburukan, dosa dan seterusnya, maka apa? Akan sangat sulit ada ruang dalam hatinya untuk mencintai kebaikan. Nah, yang ketiga, di antara yang beliau sampaikan, hati ini harus diisi dengan ruang-ruang kebaikan. Yang keempat, al-qalbu huwal asal. Hati kita itu adalah pondasi dasar utamanya. Sedangkan anggota badan kita itu apa? Mengikuti sebenarnya. Apa yang terlihat dari langkah kaki kita, gerak-gerik kita, itu semua bermula dari hati kita. Yang keempat, al-ghina, rasa cukup atau kekayaan sebenarnya itu adalah kekayaan yang dimiliki seorang hamba pada hatinya. إذا استغنى القلب بالخالق استغنى عن المخلوق. Ya. Yang keenam, jika hati seorang hamba itu sudah merasa cukup dengan Tuhannya, maka ia tidak akan butuh lagi kepada makhluknya. Apa nih? Asalis? Asalis anifan lam. السادس ولا الثالث؟ Asalis خلاص. Asalis. الثالث. القلب لا يتسع للعوض والمعوض. Hati itu tidak ada penggantinya. La yattasi'u lil 'iwadi wala mu'awwad. Kalau maksudnya wal mu'awwad. Aidah. Nah, ya, hati seorang hamba itu apa? Tidak ada penggantinya. Maksudnya jika hati tersebut sudah terpalingkan jauh dari kebenaran, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya itu. Yang selanjutnya, السابعة، القاعدة السابعة: القلب السليم في جنة معجلة. القلب السليم في جنة معجلة. القاعدة الثامنة: القلب يمرض كما يمرض البدن. القلب يمرض كما يمرض البدن. القاعدة التاسعة: للقلوب أحوال وآفات وأمراض. القاعدة العاشرة: قسوة القلب أعظم عقوبة وأكبر مصيبة. Ya. Kaidah terakhir itu
7 ya. Ya, kedelapan, kaidah kedelapan, al-qalbus salim fi jannatin muajjalah. Hati yang selamat, hati seorang hamba yang terselamatkan itu adalah di antara bentuk surga yang Allah segerakan bagi seorang hamba di dunianya. Nah, yang kesembilan, hati kita itu bisa sakit sebagaimana tubuh kita pun bisa merasakan yang namanya sakit. Yang selanjutnya beliau menyampaikan berkaitan dengan hal ini, hati seorang hamba itu memiliki berbagai macam kondisi. Sebagaimana tadi sudah kita coba jelaskan dengan mendetail kondisi-kondisi dan juga hal-hal yang dapat menggelincirkannya. Dan yang terakhir, yang ke-10 beliau menyampaikan qaswatul qalbi, kerasnya hati seorang hamba itu adalah kondisi di mana musibah paling besar yang menimpa seorang hamba tersebut. هذه 10 قواعد الحمد لله أخذناها وأتممناها في خلال هذا ووصلناها في هذه 3 أيام في هذه الدورة. إن كان هناك أسئلة فيما بقي نسمع الأسئلة من الإخوة والأخوات. Nah, ya, kurang lebih ini 10 kaidah yang semoga harapan dari daurah syariah ini itu adalah kita bisa mengambil pelajaran dan mencoba mengamalkan untuk kehidupan kita masing-masing di sini. Karena apa daya ilmu tercatat tanpa ada pengamalan. Oleh karenanya beliau semoga menyampaikan tadi kita bisa mengambil pelajaran manfaat dari apa yang disampaikan selama 3 hari berturut-turut ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab baik dari ikhwan ataupun akhwatnya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan atau akhwat bisa dilampirkan dengan secari kertasnya kepada panitia. Soal ya Syekh, ayu kitabin tasta'milu li hadhihi al-madda wa su'al sa'il hal yumkinu lil muslimati alladhi la yasta'milu al-hijab azakka qalbuhu min al-muslimati alladhi yasta'milu al-hijab. ماذا؟ هل يمكن للمسلمة التي تستعمل الحجاب التي لا تستعمل هل يمكن للمسلمة التي لا تستعمل الحجاب أزكى قلبه من المسلمة التي يستعمل الحجاب؟ فهمت. بالنسبة للكتاب لست أستعمل كتابا معينا. أما القلوب، أمر القلوب فهذا نحن الحكم لله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نحكم على الظاهر. فالمرأة التي تستخدم الحجاب لا شك أنها نحكم أنها خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القلب قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب سوف يصلح الظاهر. صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، وفساد القلب يدل وفساد الظاهر يدل على فساد القلب. فنحن نحكم في الظاهر وهذا هو الأصل، يعني أنه يدل على صلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن، وفساد الظاهر يدل على فساد الباطن. نعم. خلاص؟ نعم. Ubayin? Nah. Ya, tadi cek. Ya, ada ikhwah bertanya 2 pertanyaan. Cek. هذه بس السؤال الجواب الأخير حق الحجاب. Ya, untuk jawaban yang beliau sampaikan, pertanyaannya dulu. Pertanyaannya itu adalah bagaimana kondisi seorang perempuan yang tidak menggunakan hijab, tidak menggunakan penutup aurat di kepalanya tersebut,
apakah mungkin suci? Bagaimana cara mensucikan hatinya? Begitu? Apakah lebih suci bisa apakah? لا لا أنت لم تفهم كلامي أنا. وسؤال هذا أبين السؤال للحاضرين. إذا لا بين السؤال باختصار أنت على ضوء الجواب الذي قلته. لا. Ya, apakah mungkin hati seorang perempuan yang tidak mengenakan hijab itu suci sebagaimana sucinya hati seorang perempuan yang memakai hijab atau memakai jilbab? Nah, beliau menjawab, cara menghukumi kita itu kita hanya bisa menghukumi seseorang dengan yang nampak, yang zahir saja. Berkaitan dengan hatinya, maka itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang maha melihat apa yang ada dalam relung jiwanya itu. Kita bisa melihat dari penyampaian Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah, di hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Kita bisa melihat baiknya seseorang yang nampak itu menandakan apa? Baiknya pula di dalam dirinya. Sebaliknya, kalau yang nampak itu adalah keburukan dari yang zahir, maka kita bisa melihat di dalam hatinya pun kurang lebihnya sama dengan yang ditampakkannya. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tifla saghira 19 تسأل شيخنا. طفلة 19 هذه مرأة كبيرة. لا 9 من عمرها. أي 9. معلش. كيف أستطيع أن أستيقظ في الصباح في صلاة الصبح؟ أريد أن أصلي صلاة الصبح تماما في وقته. نعم. وأنا بصعوبة في هذا، أرجو دعواتك. نعم. بس لا تقرأ الكلام كاملا. نعم. تقرأ السؤال مختصرا فقط، يعني لا يحتاج. نعم. خلاص. نعم. Ya, ada dari adik kita bertanya, saya usia 9 tahun, cuman kondisi saya pengen bisa sholat subuh tepat waktu. Karena yang sudah berjalan ini, sholat subuhnya lewat daripada waktunya. Gimana caranya bisa sholat subuh tepat waktu? Nah. أقول أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. أسأل الله أن يثبتها ويصلحها ويهديها إلى الحق. تستعين على ذلك بعدة أمور. أولا إذا كان عندها منبه تجعل المنبه على وقت صلاة الصبح. أيضا توصي أمها وأهلها بأن يوقظوها. الأمر الثالث أنت لا تكثر السهر وتنام مبكرا. الأمر الرابع أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينها على ذلك. Nah. Ya, jawaban dari Syekh yang pertama, bisa coba diupayakan untuk kalau misalnya di rumah ada jam beker, maka disetel jam bekernya itu menyala di waktu sholat subuh tersebut. Yang kedua, beliau menyampaikan coba minta tolong kepada orang tua atau walinya, ibu dan seterusnya untuk membangunkan ketika datang waktu subuhnya. Yang ketiga, jangan banyak begadang malam, jangan terlambat tidur malamnya. Karena apa? Ini berpengaruh untuk ketika bangun tidurnya tersebut. Yang terakhir, dan ini yang paling utama, itu adalah banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menolong membantunya untuk bisa menjaga sholat subuh di tepat waktunya itu. Ada pertanyaan yang lain?
dari akhwat jika ada, dipersilahkan. Berkaitan dengan materi ataupun di luar itu juga tidak masalah. Lebih ahsan ada yang berkaitan dengan materi kita. Bilang Arabi ya, Ustaz. Nah. Saya suka tadi sebagai apa? Bapak Sulaiman. Ini untuk hakiki atau majasi jadi karena asma al-qadriyah dulu. Mantap. Kurang jelas Ustaz. Jadi saya hati itu hakikat atau majasi. Terus hati itu kok bisa berpikir, bisa berakal maksudnya. Ya, aswan al-qalbu alladhi yuqsadu fi darsina haqiqi aw al-majazi. Thaniyan mal muradu bi qalb yastati an yatafakkar wa yata'aqqal. المقصود بالقلب يعني هو القلب فؤاد الإنسان، فهذا القلب هو مكان العقل وهو مكان التفكر، فهذا هو المقصود يعني. ما السؤال الثاني ماذا؟ Al-muradu bil qalb yatafakkar. يتعقل هذه. نعم، القلب هو محل العقل وهو مكان التفكر. نعم، الفؤاد الذي هو في الصدر. نعم. لا لا لا، ليس الذي الله يقول تعالى قلوب يعقلون بها. Nah, tadi Ustaz Abu Sulaiman bertanya yang pertama hati yang dimaksud di sini apakah majazi atau hakiki? Yang beliau menjawab hati pada hakikatnya. Yang kedua, beliau bertanya juga tentang hati yang tempat berpikir itu apakah di hati kita atau di otak kita gitu. Sedangkan yang tersebar mungkin di antara kita, di antara pemahamannya seperti itu. Syekh menjawab bahwasanya tempat kita berpikir itu adalah di hati-hati kita semua. Apa buktinya? Allah Ta'ala berfirman, qulubun ya'qilun. Yaqiluna biha, hati-hati di mana tempat itu mereka berpikir di dalamnya. Qulubun yaqiluna biha. Dari ayat ini beliau menegaskan bahwasanya hati itu adalah tempat di mana kita berpikir. Nah, كذلك قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Nah, ya. Di antara ayat yang lain yang menguatkan dari ayat yang pertama berkaitan dengan hal itu, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa inna la ta'mal absar. Sesungguhnya mata-mata kita, yani fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mata-mata kita itu melihat. Mata-mata itu tidak buta. Akan tetapi yang buta itu adalah al-qulubul lati fis sudur, hati yang berada di dalam dada-dada mereka. Nah. Ada pertanyaan lagi?
نكتفي بهذا ما دام أنه لا يوجد أسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعل ما سمعنا وما قلنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يكفينا وإياكم شر فتنة القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير دوما إخوة متحابين فيه، متعاونين على البر والتقوى، متواصين بالحق والصبر، ويجمعنا في الآخرة ووالدينا وكل من له حق علينا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، يغني فقيرهم ويشفي مريضهم ويطعم جائعهم ويؤمن خائفهم ويفك أسراهم وينصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين فوق كل أرض وتحت كل سماء، يوحد كلمتهم ويسدد آراءهم ورميهم، ويتقبل شهداءهم ويرحم موتاهم ويشفي جرحاهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي غزة وفوق كل أرض وتحت كل سماء. كما سألوا سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وبلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, beliau menutup majelis ini dengan doa yang beliau sampaikan untuk kebaikan kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk bagi mereka yang sekarang dalam kondisi kelaparan, semoga Allah berikan mereka kenyangnya. Yang dalam kondisi terluka, semoga Allah sembuhkan yang sedang mereka rasakan. Dan banyak doa yang beliau panjatkan. Di antara yang beliau mintakan juga, semoga Allah senantiasa memberikan kita jalan di atas ketaatan ini, sebagaimana yang kita rasakan bisa duduk bersama di dalam majelis ini. Ya. Dari kami sebagai penerjemah, mohon maaf jika ada salah ucap, salah dalam penerjemahan dan banyak kurang yang kami sampaikan. Di antara mungkin beberapa poin hal itu kurang bisa dipahami dengan jelas, maka itu jelas dari kekurangan kami pribadi. Adapun selebihnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa disampaikan, semua bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik, biidznillah, di kesempatan berikutnya. Kami menutup, kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.